Sebelum berpikir soal melawan Jepang, tentu saja misi besar dan bahkan 100% lebih wajib dimenangkan adalah ketika menjamu China di GBK. Karena biar gimana pun 3 poin benar-benar akan membuat posisi Indonesia jauh lebih aman untuk setidaknya mengamankan tiket ke round 4. Dan perihal laga di GBK, tiket udah bisa di-war pada 15 Mei 2025. Dengan harga yang udah tertera di akun Timnas. Harapannya, semua supporter yang hadir bisa menjaga kondusivitas karena sebelum ini kita harus apes karena sanksi dari FIFA, negara dianggap diskriminatif pas lawan Bahrain. Ya mengacu pada yang udah-udah, bisa dipastikan tiket Timnas walaupun agak mahal, tapi tetap aja bakalan ludes. Hal yang diketahui cukup membuat China panik, sehingga keinginan untuk mereka paling enggak dapat jatah 1000 tiket makin besar atau mungkin bisa naik. Selain itu, adapun salah satu media China 163.com berharap pihak FIFA betul-betul mengawasi laga ini, dan mereka juga berharap pengurangan kuota 15% bagi supporter Garuda tetap dilakukan, sesuatu yang kemudian membuat mereka banyak mendapatkan kritikan serta dianggap pengecut. Dan atas dasar itulah negara-negara seperti Irak, Korea, Vietnam, bahkan Australia pun gak habis pikir dengan sikap Bahrain yang macam begitu. Karena jika berkaca dari pengalaman, nyatanya GBK aman-aman aja, dan mungkin setelah negara-negara tadi akan ada banyak negara lain bahkan di luar Asia yang menyatakan dukungannya untuk Indonesia. Ya mungkin cuman Bahrain aja yang nganggap atmosfer neraka di GBK ini layaknya sebuah ancaman serius bagi mereka. Tapi nggak kaget sih Indonesia gini aja kena sanksi. Lah mereka yang pas jadi tuan rumah keterlaluan, nyatanya fine-fine aja. Karena apa? Ya karena ketua AFC-nya orang Bahrain, sesimpel itu. Ini sangatlah mengejutkan dan juga sangat gila loh ya. Seperti yang kita tahu, tiket di Malaysia yang pertandingan antara MU dan juga Asian All Star itu belum habis dan juga masih banyak sekali loh. Namun sekarang dibuktikan oleh Jepang dan juga Irak kasih bukti kalau misalnya tiket timnas Indonesia melawan Cina sudah ludes loh. Gimana cerita beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Gara-gara Bahrain, Indonesia harus apes kena sanksi dari FIFA. Ya beberapa waktu lalu, FIFA menghukum Indonesia dengan denda 400 juta serta mengurangi kuota supporter 15% di laga versus China setelah diduga ada insiden di menit ke-80-an di mana supporter Indonesia dianggap meneriakan slogan xenofobia atau ujaran kebencian terhadap Bahrain, yang mana FIFA akan mencabut kuota 15% tersebut asalkan kuota penonton diisi oleh komunitas anti-diskriminasi dan memasang spanduk anti-diskriminasi. Tentu saja hal itu memang dirasa agak gimana gitu. Sebab Bahrain sendiri yang kita tahu pas jadi tuan rumah, kelakuannya kayak gimana terutama pas lawan Jepang. Nyatanya fine-fine aja. Tapi gimana ya, memang di AFC posisi Indonesia itu lemah karena nggak punya ordal, kasarannya gitu. Beda dengan Bahrain yang bahkan ketuanya pun orang Bahrain gitu loh. Jadi ya pasti mereka pede segala pengajuan yang dilakukan bakal di ACC. Meskipun begitu, jelas Indonesia ini nggak seremeh yang mereka kira, kan gitu. Nah, di luar dari itu semua, ada kabar bagus ketika World Ticket Timnas dibuka 15 Mei 2025, yang mana harga tiket sesuai kategori yang ditentukan. Walaupun agak mahalan, tapi sesuai prediksi, kalau tiket bakalan tetap ludes mengingat ini adalah laga yang sangat krusial. Dan untuk harga, kalian bisa lihat sendiri sebagai berikut. Setiap langkah ada mantra, setiap nafas ada doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita, itulah waktu Lebih lanjut mengetahui sikon yang ada termasuk atmosfer ngeri GBK yang bahkan menurut timnas Bahrain udah macam neraka, diketahui membuat China jadi panik sendiri sehingga keinginan untuk mereka paling enggak dapat jatah 1000 tiket makin besar atau mungkin bisa naik. Selain itu, adapun salah satu media China 163.com berharap pihak FIFA betul-betul mengawasi laga ini, dan mereka juga berharap pengurangan kuota 15% buat supporter Garuda tetap dilakukan. Ya, menurut media tersebut, bahwa pengurangan kapasitas stadion jelas akan menjadi keuntungan bagi China. Ini jelas jadi kabar baik untuk timnas China. SUGBK bisa menampung 77.000 penonton, dan pengurangan 15% berarti lebih dari 10.000 kursi kosong. Dukungan supporter Indonesia jadi tidak sekuat biasanya, tulis media tersebut. Ya lur ya, tapi walaupun dikurangi 15%, pendukung timnas Indonesia pasti akan membludak sekali lur ya. Di sini tidak seperti dibilang tadi, seperti Bahrain yang sedang melawan Jepang dulu curangnya seperti apa, namun FIFA tidak mensanksi apapun lur ya, karena memang Bahrain sendiri mempunyai orang dalam di FIFA.
AFC ya. Jadi mereka ya santai-santai aja, nggak seperti Indonesia baru seperti itu saja langsung disanksi dan juga dikurangi 400 juta loh ya, dan juga dikurangi kuota penontonnya 15%. Itu sangat mengecewakan loh ya. Tapi kalau walaupun seperti itu tetap Ultras Garuda pasti akan tetap jaya dan juga mendukung timnas Indonesia loh, ya, melawan Cina agar menang. Walaupun dizolimi seperti apa, timnas Indonesia bakal maju terus, tidak akan pantang mundur loh ya. Walaupun dikurangi 15% kuotanya pasti akan datang lebih banyak lagi loh. Dan Cina pun di sini bakalan ketar-ketir karena memang atmosfer di GBK itu seperti neraka kalau misalnya kata Bahrain itu sendiri. Karena Bahrain lah yang telah merasakan bertanding dengan timnas Indonesia di GBK loh ya, mereka sangatlah ketar-ketir ya. Kita lanjut ya. Pada intinya, China ini berharap kalau hukuman FIFA ke Indonesia tetap dilakukan. Lumayan loh 15% itu. Dan menurut mereka, supporter timnas Indonesia itu memang semengerikan itu. Nah, melihat masalah ini yang kayaknya bakalan ribet, pada akhirnya jelas mengundang beragam tanggapan, di mana tak sedikit negara-negara yang benar-benar mendukung Indonesia bisa menang. Jepang, Arab Saudi, sampai Australia, yang juga merupakan pesaing kita di round 3 pun punya bukti jika away ke GBK sangatlah aman. Adapun Vietnam yang kita tahu adalah salah satu rival bebuyutan dari ASEAN, itu pun juga mengakui kalau mereka enjoy aja ketika away ke sini. Dan Irak, tim yang udah bolak-balik ngalahin kita, tapi nyatanya juga nggak ada masalah. Malahan nih, salah satu media Irak yaitu @irakis_ir secara yakin menjagokan timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026, di mana asumsi itu muncul berdasarkan gebrakan yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, menurut media tersebut, semenjak Pak Erick memimpin PSSI sejak awal 2023, program naturalisasi pemain menjadi lebih intens. Pemain-pemain di Eropa yang memiliki darah Indonesia berhasil diyakinkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun berefek kepada peningkatan kualitas performa dan hasil timnas Indonesia sampai di titik sekarang ini. Di sisi lain, soal laga melawan China kayaknya tetap bakal berlangsung dengan intensitas tinggi deh. Dan menurut Ole Rummenigge, laga melawan China di kandang sendiri, apapun caranya harus dimenangkan. Oleh karena itu, secara pribadi, Ole bertekad akan membanggakan Indonesia dengan berjuang semaksimal mungkin untuk meraih hasil positif. Adalah sebuah kehormatan besar setiap bertanding mengenakan kostum Indonesia. Saya selalu menantikan untuk bermain di sana. Kami bakal tampil penuh semangat dan percaya diri. 3 poin menjadi target yang ingin kami raih, tegas pemain Oxford tersebut. Keren loh ya. Itulah bentuk dari dukungan Ultras Garuda kepada pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang, walaupun hanya setengah-setengah loh ya. Setengah-setengah gimana? Darah mereka setengah-setengah Indonesia dan juga Belanda. Pemain turunan ya itulah, tapi jiwa mereka tuh untuk membela timnas Indonesia benar-benar sangat patut disaluti loh ya. Jangan memang seperti Ole Rummenigge tadi berbicara ingin sekali bermain dengan maksimal mungkin untuk membanggakan timnas Indonesia, apalagi melawan Cina. Ini adalah laga penentu loh ya, antara hidup dan mati timnas Indonesia masuk atau tidaknya ke Piala Dunia. Mungkin tidak hanya Ole Rummenigge yang berbicara seperti itu tuh. Semua pemain abroad pasti ingin seperti Ole Rummenigge, bermain dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan 3 tiket langsung dari Cina, mengamankan posisi untuk melaju ke Piala Dunia. Itu yang mungkin ya diinginkan oleh semua pemain keturunan di timnas Indonesia kita. Karena inilah satu-satunya cara untuk mereka juga dapat mempertahankan dan bertahan di timnas Indonesia yang lebih jauh lagi loh ya. Karena memang ini adalah tanggung jawab mereka juga untuk selalu bisa bikin timnas Indonesia kita dihargai dan disoroti oleh dunia, merubah persepak bola Indonesia di kancah sepak bola dunia. Kita lanjut. Pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, tegas pemain kesayangan Pak Andre Rosiade itu. Oke. Luar biasa loh ya, Irak yang dulunya memang pesaing kita sekali, sekarang malah mendukung timnas Indonesia kita melaju ke Piala Dunia. Karena memang Irak sendiri melihat kualitas dari pemain timnas Indonesia kita sekarang loh, lebih jauh lebih bagus daripada timnas Indonesia sebelumnya. Karena memang sekarang ini banyak sekali pemain abroad yang sangat berkualitas di timnas Indonesia kita yang menjadi sorotan dunia sekali loh ya. Tidak hanya di Eropa, bahkan di Asia pun timnas Indonesia kita sekarang ini sangatlah viral kalau bahasa kita loh.
Dan di sini kita bisa lihat tiket yang ASEAN All Star MU aja belum habis, di sini tiket antara Cina dan juga Indonesia sudah habis lur ya. Walaupun di sini Ultras Garuda mencatatkan sanksi penonton 15%, tapi itu tidak mengurangi atau tidak menyuruti semangat dari Ultras Garuda untuk mendukung timnas Indonesia kita. Sekian reaction dari kali ini lur, kurang lebih kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.